Oke. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Cardiac Critical Care. Jadi kali ini kita mau bahas tentang PEEP ya, atau Positive and Expiratory Pressure. Jadi apa itu PEEP? PEEP itu adalah tekanan positif yang diberikan pada saat akhir dari fase ekspirasi. Jadi apa itu tekanan positif? Tekanan positif itu yang diberikan bisa melalui ambu bag, bisa melalui ventilator ya. Jadi kita kalau misalnya pasien dengan ventilator itu kita memberikan tekanan positif baik fase inspirasi atau fase ekspirasi. Nah, PEEP itu diberikan pada saat fase ekspirasi ya. Nah, kalau misalnya PEEP-nya 5 berarti tekanan di akhir fase ekspirasi itu 5 cm H2O. Oke, jadi PEEP itu apa? Gunanya untuk apa? Gunanya adalah menjaga tekanan alveolus ya di akhir fase ekspirasi. Jadi kalau kita paru-paru ya, paru-paru kita ngembang ya, kita berikan tekanan positif melalui ventilator misalnya, yang ngembang pada saat inspirasi, tapi pada saat ekspirasi dia akan kolaps ya. Nah, itu tekanan, kalau normalnya itu tekanan alveolus itu atau PEEP alveolus itu adalah 0 ya. Jadi itu kolaps. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan misalnya seperti pada edema paru, pada atelektasi, gangguan oksigenasi, itu dia pada saat ekspirasi itu oksigennya nggak bisa masuk ya, tidak terjadi oksigenasi ya, sehingga tidak optimal. Nah, PEEP ini apa? Supaya oksigenasinya itu juga bisa berlangsung lebih lama, yaitu sampai ke fase ekspirasi ya, yaitu sebesar 5 tergantung berapa yang kita kasih ya. Jadi gunanya adalah supaya mencegah terjadinya kolaps dari alveolus, mencegah atelektasis. Jadi pada saat fase ekspirasi kan paru menyusut tuh ya. Nah, kalau diberikan PEEP dia tetap nggak menyusut total, jadi dia mengembang dikit ya, mengembang dikit. Nah, itu gunanya satu ya, untuk menjaga supaya alveolusnya tidak kolaps, sehingga alveolusnya masih ada isi udaranya dan masih bisa oksigen masuk, sehingga masih bisa terjadi oksigenasi ya, dari udara masuk ke pembuluh darah ya, oksigennya masuk ya. Gunanya itu pada saat fase ekspirasi sehingga oksigenasinya lebih baik. Terus selain itu juga dia pada pasien-pasien contohnya seperti pada edema paru, kemudian pneumonia, itu kan terjadi adanya cairan di alveolusnya ya. Misalnya pada edema itu terjadi edema dari cairan dari interstisial masuk ke dalam alveolus, itu yang mengganggu oksigenasi sehingga pasiennya jadi saturasinya turun ya. Nah, dengan adanya PEEP dia ya, pada saat dia ekspirasi itu tekanannya masih ada. Nah, jadi cairan ini diberi tekanan sehingga cairan ini masuk lagi dari alveolus, masuk lagi ke dalam jaringan, sehingga tidak ada cairan, nggak banjir di dalam alveolusnya ya. Itu kemudian apalagi dia mencegah supaya tidak terjadi, mengurangi shunt ya. Jadi kalau misalnya kita ada cairan di situ, kemudian ada darah misalnya dari arteri pulmonaris ke kapiler, kemudian ke vena pulmonalis. Nah, darah ini cuma lewat aja ya, tidak terjadi oksigenasi, itu yang dinamakan shunt ya. Jadi dengan adanya PEEP ini, sehingga pada fase ekspirasi itu juga dia membantu terjadinya oksigenasi sehingga mengurangi shunt ya. Oke. Nah, jadi kita akan ini ada demonstrasi sedikit ya mengenai prinsip kerja dari PEEP ya. Jadi kita PEEP itu sebenarnya bisa diberikan melalui ventilator, bisa juga melalui ambu bag ya, ambu bag atau bag valve mask ya, BVM. Nah, sebenarnya pada BVM biasa atau ambu bag biasa itu memang tidak ada PEEP-nya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kita hubungkan dari lung test ya. Ini ibaratkan ini paru ya, ibaratkan ini paru. Nah, kalau ambu bag biasa dia tidak ada PEEP ya, 0 PEEP ya. Jadi bisa kita lihat ya, ini lihat ke sini ya. Nah, itu kalau kita pompa, nah ini fase inspirasi ya, kita berikan udara, paru ngembang, tapi begitu kita lepas ya, fase ekspirasi ini kempes ya, artinya apa? Tekanannya di sini 0 hingga tidak terjadi oksigenasi pada saat ekspirasi. Sama nih ya. Nah, ya. Jadi dia ini kita berikan tekanan positif nih ya. Tekanan positif misalnya kalau pada ventilator kita kasih 12 cm H2O atau sampai 20 kan bisa kita berikan, sampai pokoknya jangan sampai pipiknya maksimal.
30 itu kita berikan pada itu tekanan pada saat inspirasi ya. Apa itu PIP? PIP itu kita berikan juga pada saat dia ekspirasi, itu juga tetap ada tekanan. Nah pada AmbuBack biasa itu memang nggak ada PIP-nya ya. Nah tapi kita ada extension tambahan ya, itu namanya adalah PIP valve ya, seperti ini ya. Coba lebih dekat. Nah ini PIP valve ya. Jadi ini PIP valve ini adalah extension untuk biar bisa kita menambahkan PIP pada AmbuBack ya. Jadi di sini ada tulisannya nih ya, ada angkanya ya. Angkanya ada 5 ya, 10 ya, 15, 20 cm H2O. Ini sama mirip seperti PIP di ventilator. Jadi kalau kita mau ngasih PIP 5 kita sesuaikan ya. Oke, kita coba ya. Ini kita ambil yang maksimal aja ya, karena ini memang lang tesnya agak rigid ya. Jadi mungkin biar kelihatan efeknya, kita ambil misalnya PIP-nya tinggi nih ya, 20 ya. Ya maksimal aja ya. Nah ini kita pasang di sini ya. Ini PIP valve-nya kita masukin di sini. Ini untungnya memang AmbuBack-nya memang ada extension untuk PIP valve-nya ya. Jadi pas kebetulan ada, jadi kita taruh di sini. Nah lihat sini. Nah ini pada saat kita inspirasi ya, ini tekanannya ngembang ya. Nah pada saat ekspirasi itu dia nggak langsung kempes ya. Dia ada tekanan di sini. Terus kita inspirasi lagi ya, inspirasi lagi. Nah ini tetap ngembang terus dia pada saat ekspirasi. Artinya apa? Artinya oksigenasi itu bisa terjadi pada saat ekspirasi, sehingga dia oksigennya lebih banyak ya. Sehingga untuk meningkatkan oksigenasi kita selain fraksi oksigennya kita tingkatkan, kita juga meningkatkan PIP-nya ya. Nah cuman ada nggak sisi negatif dari PIP itu? Ada ya. Jadi PIP itu tidak dia juga ada efek sampingnya ya. Apa efek sampingnya? Nah kalau PIP-nya terlalu tinggi, misalnya seperti ini saya pakai yang 20 cm H2O ya. Nah ini kalau pada paru normal, paru manusia itu berisiko, karena ini apa? Karena pada saat ekspirasi dia masih ada tekanan nih ya. Kita tekanan. Nah ini kita pada saat inspirasi kita tambah lagi. Ini belum selesai kempes. Ini kita tambah lagi, jadi makin lama makin bertumpuk tekanan di sini ya. Itu bisa menyebabkan terjadi auto PIP dan terjadi, sehingga menyebabkan apa? Tekanan yang berlebihan bisa menyebabkan namanya barotrauma ya, atau kerusakan pada alveolus akibat dari tekanan yang berlebihan ya. Itu efek sampingnya. Selain itu efek samping dari PIP apa? Dengan meningkatnya tekanan di dalam intratoraks akibat alveolusnya yang ngembang terus ya, itu juga akan berakibat mengganggu hemodinamik. Bagaimana caranya? Ya karena tekanan intratorakalnya positif tinggi, sehingga darah masuk dari vena cava ya, baik vena cava superior, vena cava inferior itu susah masuk ya. Sehingga apa? Sehingga preload berkurang ya, preload dari jantung kanan berkurang, venous return berkurang. Sehingga apa? Sehingga venous return berkurang, sehingga tensi bisa turun ya. Selain itu, tekanan yang tinggi juga di dalam paru itu juga akan meningkatkan afterload jantung kanan, yaitu meningkatkan afterload dari ventrikel kanan, sehingga darah dari ventrikel kanan itu susah masuk ke paru-paru, sehingga preload jantung kiri juga akan berkurang, sehingga tensinya turun ya. Jadi itu dua efek samping atau resiko dari PIP yang terlalu tinggi ya. Jadi itu satu tadi yang untuk barotrauma, yang kedua bisa terjadi gangguan hemodinamik ya. Tapi ya itu tadi ya, jadi kita PIP ini sebenarnya tujuan untuk membantu oksigenasi. Jadi kita sendiri yang mengatur supaya kira-kira pasiennya ini butuh PIP-nya berapa ya, mau PIP-nya tinggi atau rendah tergantung dari hemodinamik. Nah ini kayak gini nih, PIP-nya bisa kita atur nih ya. Nah kalau dia misalnya PIP nggak terlalu tinggi, dia nggak terlalu nggak tegang kayak tadi ya. Tapi beda kalau kita misalnya kita nggak pakai ini, nah dia langsung cepat ya, langsung kolaps ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Ya oke ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai apa itu PIP.
Kalau ada pertanyaan atau ada komen atau ada dari saya yang salah, bisa tuliskan di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, share, komen ya. Oke? Ya. Sip.